Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Trofiah. Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan UAS dalam makul komunikasi politik. Untuk yang pertama, nomor 1, apa itu retorika politik dan apa contohnya? Retorika dari bahasa Yunani berupa orator, teacher adalah sebuah teknik pembujuk rayuan secara persuasi untuk menghasilkan bujukan dengan melalui karakter satu pembicara, emosional ataupun argumen atau berupa logo. Awalnya Aristoteles itu mencetuskan dalam sebuah dialog sebelum retorik di judul Grulos atau Platos menulis dalam Gorgias secara umum ialah seni manipulatif atau teknik persuasi politik yang bersifat transaksional dengan menggunakan lambang untuk mengidentifikasikan pembicara dengan pendengar melalui pidato, persuader, orang yang mempersuasi maksudnya, dan yang dipersuasi saling bekerja sama dalam merumuskan nilai kepercayaan dan pengharapan mereka. Retorika politik dalam karyanya, Retorika Aristoteles mengidentifikasikan ada 3 jenis retorika yang sering digunakan dalam peristiwa politik, antara lain. Yang pertama ada retorika deliberatif, digunakan untuk mempengaruhi orang-orang dalam masalah kebijakan pemerintah. Yang kedua ada retorika forensik atau yuridis yang berfokus pada apa yang terjadi pada masa lalu sebagai upaya untuk menunjukkan bersalah atau tidak bersalahnya seseorang yang biasanya digunakan dalam proses pengadilan. Yang ketiga, retorika demonstratif adalah epidektik, wacana yang menguji dan menjatuhkan. Retorika demonstratif ini digunakan untuk memperkuat sifat baik atau sifat buruk seseorang, suatu lembaga atau gagasan. Menurut Aristoteles, kampanye politik biasanya penuh dengan retorika demonstratif di mana satu pihak menentang kualifikasi pihak lain bagi jabatan di dalam pemerintahan. Contoh retorika ini berupa seperti diskusi, tanya jawab, dan juga kampanye. Nomor 2, agitasi politik. Agitasi politik menurut Bleimer menyatakan bahwa agitasi ini dimulai dengan cara membuat kontradiksi atau pertentangan dalam masyarakat. Rakyat digerakkan untuk menentang kenyataan hidup yang dialami selama ini berupa ketidakpastian dan penderitaan dengan tujuan menimbulkan kegelisahan di kalangan massa. Kemudian sebagai solusinya, rakyat harus bergerak untuk mendukung gagasan baru atau ideologi politik baru dengan menciptakan keadaan yang baru. Pada dasarnya sendiri, agitasi memiliki tujuan untuk dapat merubah sikap, tingkah laku maupun pendapat sesuai dengan keinginan komunikator tersebut. Agitasi memiliki kaitan dengan perilaku dan situasi sosial terhadap suatu individu, maka dari itu agitasi ini dapat mempengaruhi psikologi sosial. Contoh dari agitasi politik yaitu isu tentang SARA, di mana unsur suku, agama, dan ras atau SARA ini merupakan sektor yang sangat mudah sekali dipengaruhi dalam kehidupan bermasyarakat. Hanya dengan menyebarkan isu-isu yang sangat meyakinkan pada unsur tersebut, banyak sekali yang terpengaruh. Di sekeliling tempat tinggal kita sebenarnya dapat kita temui, hanya saja kita tidak sadar bahwa hal tersebut merupakan contoh agitasi politik. Adapun ilustrasinya sebagai berikut. Saat seorang dari pendukung calon A menyebarkan isu yang tidak benar terhadap calon B, isu tersebut intinya menyatakan bahwa calon B akan membeda-bedakan pelayanan publik terhadap kebijakan publik di masyarakat apabila orang tersebut beragama D dan sebagainya. Dari ilustrasi di atas, isu tentang agama memang sangat sensitif apabila dimasukkan dalam politik. Orang-orang terkadang langsung mempercayai tanpa mencari fakta terlebih dahulu. Lalu media sosial juga menjadi salah satu media untuk melakukan penyebaran isu yang tidak benar tersebut. Akibatnya banyak orang yang menjadi percaya akan isu dari pendukung calon A, kemudian menjelek-jelekan calon B. Dari kasus ini tentunya hal ini masuk dalam contoh dalam ancaman politik. Nomor 3, public relations politik. Menurut Romy Froelich, Herianto, dan Zaskia 2012, public relations politik adalah sebuah kerja melayani publik dengan membawa sejumlah isu untuk menjadi perhatian publik. Public relations politik dapat dipahami sebagai sebuah kekhususan proses public relations yang berupaya membangun komunikasi dengan publik internal dan publik eksternal organisasi dalam suatu lingkungan politik dengan melibatkan komponen-komponen dan sumber daya politik untuk mengelola sejumlah isu agar mendapatkan perhatian, dilakukan secara sistematis, terencana, dan terarah untuk memperoleh kesepahaman dengan berbagai pihak dalam upaya mewujudkan tujuan politik organisasi. Menurut Froelich oleh Rudiger, Herianto, dan Zaskia 2012, public relations tersebut politik sebagai penggunaan saluran-saluran media untuk mengkomunikasikan
interpretasi isu-isu politik yang khusus dalam upaya pengumpulan dukungan publik. Manfaat public relations politik menurut Haryanto dan Zarkasi 2012 ada 5 manfaat khusus public relations politik. Antara lain yang pertama, public relations politik dapat membangun kohesivitas kelompok dengan lingkungan internal dan lingkungan eksternal secara lebih alamiah karena dilakukan secara terencana, teratur, dan berkesinambungan. Yang kedua, ada public relations politik dapat menjadi cara atau teknik penyerahan tuntutan atau dukungan sebagai masukan yang lazimnya digunakan dalam sistem politik. Yang ketiga, ada public relations politik ini dapat menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Misalnya, dalam rangka memobilisasi sosial, implementasi hubungan, kepatuhan, dan integrasi. Yang keempat, ada public relations politik dalam menjalankan fungsi sosialisasi kepada warga masyarakat. Sosialisasi dapat dipahami sebagai transmisi nilai-nilai politik dari satu generasi ke generasi berikutnya. Selanjutnya yang kelima, ada public relations politik bermanfaat dalam mengkoordinasikan tata nilai politik yang diinginkan oleh lembaga sehingga memungkinkan munculnya homogenitas antara organisasi dan publik berupa internal ataupun eksternal. Nomor 4, ada teknik dalam propaganda. Teknik dalam propaganda ini menurut Dekker agar propaganda dapat diterima, ini beberapa tekniknya. Yang pertama adalah name calling. Teknik ini memberi cap buruk pada individu, kelompok, bangsa, ras, kebijakan-kebijakan, para praktisi, kepercayaan, dan cita-cita tertentu. Tujuan dari teknik ini agar pembaca atau pendengar dapat menolak atau mengutuk objek dari propaganda tersebut. Propagandisnya berusaha membangkitkan kebencian dan ketakjuban masyarakat terhadap sesuatu. Yang kedua, ada glittering generalities. Teknik propaganda ini menyamakan sesuatu yang dipropagandakan dengan tujuan-tujuan mulia, luhur, dan biasanya selalu menggunakan pernyataan yang mengesankan kebajikan. Pelaku propaganda itu berusaha membangkitkan perasaan cinta, keikhlasan, dan perasaan terlibat langsung kepada hati masyarakat terhadap program atau kepentingan tertentu. Yang nomor 3, ada testimonial. Teknik ini memberi suatu kesaksian mengenai kebaikan atau keburukan sesuatu. Dengan memberikan kesaksian yang dimaksudkan, tujuannya untuk mempengaruhi massa agar mengikutinya. Yang nomor 4, ada transfer. Teknik propaganda yang ini menggunakan pengaruh dari seseorang, tokoh yang paling berwibawa di lingkungan tersebut. Teknik ini memanfaatkan wibawa, kesepakatan, dan kehormatan sebagai sarana untuk memperkuat penerimaan masyarakat dalam propaganda. Biasanya dalam teknik ini berlaku simbol-simbol seperti bendera melambangkan bangsa dan sebagainya. Nomor 5, ada card stacking. Teknik ini mengarahkan masyarakat kepada keadaan pemikiran yang dikehendaki. Dalam teknik ini digunakan seni mengelabui demi kepentingan kelompok, bangsa, perbuatan, kepercayaan, atau cita-cita. Plain folks. Yang nomor 6, ada teknik plain folks. Teknik semacam ini adalah dilakukan dengan usaha merakyat dan menyederhana guna merebut kepercayaan masyarakat. Dalam hal ini, para petisi, pemimpin suatu organisasi, usahawan, pejabat-pejabat negara, atau bahkan guru tampil di tengah-tengah masyarakat seolah-olah sebagai bagian dari masyarakat itu sendiri. Yang nomor 7, ada teknik bandwagon technique. Teknik yang digunakan untuk membuat orang agar mengikuti tindakan banyak orang yang sudah sesuai dengan kehendak pembuat propaganda. Yang nomor 8, ada reputable manifest. Teknik yang digunakan untuk mengemukakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan. Teknik ini biasanya digunakan oleh seseorang yang menyanjung pemimpin akan tetapi tidak lulus. Nomor 9, using all forms of persuasions. Teknik yang digunakan untuk membujuk orang lain dengan rayuan, imbauan, dan iming-iming. Teknik propaganda ini sering digunakan dalam pemilu. Untuk soal nomor 5, yaitu bentuk kegiatan dari melobi. Lobby adalah aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh individu ataupun kelompok dengan tujuan mempengaruhi pimpinan organisasi lain ataupun orang yang memiliki kedudukan penting dalam organisasi dan pemerintahan sehingga dapat memberikan keuntungan untuk diri sendiri atau organisasi dan perusahaan pelobi. Melihat dari arti lobby dan politik, lobby politik berarti suatu aktivitas komunikasi yang baik dan sopan santun dalam berkata yang dilakukan seorang politisi atau pejabat tinggi negara dan pimpinan organisasi, dan kegiatan tersebut biasanya dilakukan dengan resmi dan tidak resmi. Pertemuan resmi biasanya dilakukan di dalam ruangan yang terdapat beberapa petinggi yang akan membicarakan suatu tujuan dan keinginan lobby tertentu. Kegiatan tidak resminya dilakukan di luar ruangan, biasanya dilakukan untuk menegosiasi sesuatu keinginan untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan seseorang tersebut. Bentuk-bentuk kegiatan dalam lobby ini yang pertama adalah
melakukan pertemuan-pertemuan guna menggalang koalisi dengan organisasi-organisasi lain, di mana koalisi ini membawa berbagai kepentingan dan tujuan-tujuan dalam mengintegrasikan langkah-langkah terhadap wakil-wakil legislatif. Yang nomor 2 ada mengumpulkan informasi dan mempersiapkan laporan untuk legislator yang mewakili posisi organisasi dalam isu-isu kunci. Nomor 3 ada melakukan kontak dengan individu-individu yang berpengaruh dan wakil-wakil dari badan-badan yang menyatu. Nomor 4 ada mempersiapkan pengamat dan pembicara ahli untuk mewakili posisi organisasi terhadap legislator. Yang nomor 5 memusatkan debat pada isi, kunci, fakta, dan bukti-bukti yang mendukung organisasi. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.